Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da al-iyad billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, yang kami hormati para orang tua kami. Di sini ada PT, ada Pak Dr. Amin, ada Ustaz Imran, ada Ustaz Mus'ab, dan para jajaran guru, para ustadz, ustadzah, para bapak, ibu yang semoga selalu mendapatkan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rasyadakumullah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak tercabut, terutama nikmat iman, terutama nikmat hidayah, karena itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal. Selalulah kita memohon kepada Allah agar nikmat iman dan hidayah itu tidak hilang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwani fillah rasyadakumullah, seseorang itu akan cinta kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada dirinya. Seorang anak akan cinta kepada ibunya karena betapa besar kasih sayang seorang ibu. Seorang anak juga akan cinta kepada ayahnya. Perjuangan ayahnya begitu besar untuk dirinya, penjagaannya, pembelaannya. Ikhwani fillah rasyadakumullah, ternyata cinta mereka, kasih sayang mereka tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan cinta kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ahad a'zamu ihsanan min Allah azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih menyeluruh, lebih luas ihsanan, kebaikannya, rahmatnya ketimbang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rasyadakumullah, salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, di hadapan kami ini adalah para murabbul ajyal, para pendidik generasi. Ini sudah berjalan selama 6 tahun ya, 6 tahun, dan sudah meluluskan satu angkatan. Para guru adalah ummarul madaris. Mereka adalah yang meramaikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dengan ilmu. Mereka adalah al-mustahiqun li ajril jihad. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pahala jihad. Ketika dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru sekalian tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallah aw 'alimun aw muta'allim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dunia. Illa dzikrullah, kecuali manusia yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali para ayah, para ibu, para guru yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila dzikrullah wa ma wallah, dan orang-orang yang taat kepada Allah.
orang yang ingat Allah, orang yang taat kepada Allah, tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Au alimun au muta'allim. Alimun au muta'allim, yaitu seorang guru, seorang alim yang punya ilmu, au muta'allim, atau juga murid. Maka siswa-siswa, murid-murid yang belajar di tempat kita ini semoga termasuk orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah arsyadakumullah. Bahkan tidak hanya itu, para guru itu termasuk itu manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan sentuhan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga doanya para malaikat, juga doanya an-namlah fi hujriha, yaitu semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, di sarang-sarang mereka, wal hitan fil bahr, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nas al khair. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya. Kita enggak tahu tuh jumlah malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sangat banyak jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya. Kemudian wan namlah fi hujriha, semut-semut yang ada di sarang-sarangnya. Sampai saat ini jumlah semut pun kita nggak tahu jumlahnya berapa. Wal hitan fil bahr, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka yusallun, memberikan salawat ala muallimin nas al khair, kepada para guru-guru kebaikan. Ikhwani fi din rasyarakumullah. Juga para guru ini termasuk orang yang mendapatkan pahala jariah, pahala yang tidak terputus setelah meninggal dunia, itu pahala ilmu. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang disampaikan kepada siswa, ilmu yang disampaikan kepada murid-murid, ini akan terus mengalir ketika mereka mengamalkan ilmu kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada satu kebaikan atau kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala misluman, seperti orang yang mengikutinya, min ghairi ayyanqusu min ghairi ayyanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Masya Allah. Ikhwani fi rahimakumullah. Para guru itu harus dihormati. Nah, antum semua ini layak dihormati oleh murid-muridnya, oleh para walinya. Karena minas sunnah, di antara bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati para ulama, menghormati para guru. Bahkan para guru itu nggak boleh disakiti, para guru itu nggak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Pada suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin mengambil riwayat hadis dari seorang sahabat yang pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sampai ke rumah sahabat ini, ternyata sahabatnya lagi tidur, calon gurunya ini lagi tidur, yang memiliki ilmu tadi lagi tidur. Dia tidak berani mengganggu, tidak berani membangunkan calon gurunya tadi. Kemudian dia menggelar sorbannya dan dia tiduran di depan rumah atau di depan pintu sahabat tadi, sehingga wajahnya ini terkena debu-debu atau terkena pasir-pasir. Kemudian ketika beliau ini bangun, ya, calon guru ini bangun, terkaget. Ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa bika, apa gerangan yang membuat engkau datang kemari? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadisun balaghani tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang membuat aku datang kemari, satu hadis yang kau riwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat tadi, ala arsalta ilayya, tidakkah engkau mengutus seseorang agar aku datang kepadamu? Lalu kata beliau, ana ahaqqu an atik. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atik, saya lebih berhak, lebih layak untuk mendatangi guru saya itu. Ikhwani fi din rahimakumullah. Para guru layak untuk didatangi, sebagaimana antum sekalian para ustadz-ustadzah ini layak untuk didatangi oleh para murid-murid. Ikhwan fillah nasyarakumullah. Kita berada di SDIT Al-Falah,
Sesuai dengan namanya, al-falah ini adalah keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Salah satu kata dalam Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran, al-falah. Tentunya para ustadz dan ustadzah ini harus memiliki sifat-sifat al-falah. Itu sifat-sifat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Sesuai dengan namanya, semoga kita semua termasuk di dalamnya. Di antaranya apa? Ikhwani fi nasarukumullah, la falaha bila iman. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberuntungan, tidak ada keberhasilan tanpa iman. Kuatkan iman kita. Perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi rizki yang mengatur segala-galanya, yang mengatur alam semesta. Perkuat iman kita, perkokoh iman kita, persubur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman harga mati. Iman harga mati. Para guru, ustadz ustadzah ini harus memiliki keimanan yang kuat sehingga bisa merasakan halawatul iman, bisa merasakan manisnya keimanan. Ikhwani fi nasarukumullah, iman perkuat, amal soleh perbanyak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amalannya, berat kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang berhasil. Perbanyak amal ibadah para guru, baca Qur'annya, sholat duhanya, sholat malamnya, tepat waktunya, diperbanyak. Dan itu juga harus disampaikan kepada murid-murid agar mereka banyak amal soleh, menjadi anak yang soleh dengan memperbanyak amal soleh. Disampaikan juga kepada murid karena guru ini memiliki keimanan yang kuat, bisa menyampaikan keimanan juga, mengajarkan keimanan, menanamkan keimanan kepada para murid-murid. Di SDIT Al-Falah ini juga harus bisa membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran hati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha, sungguh telah sukses, beruntung, man zakkaha, yaitu orang-orang yang mensucikan hatinya. Sucikan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah dan lain sebagainya, kesombongan, ta'jub, ujub ya, dengan diri sendiri, kibar dan seterusnya. Ikhwan fillah sadaqakumullah, termasuk sifat ketakwaan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah. Pasti kita juga, meskipun kita ini guru, kita juga manusia ya. Kita ini guru, kita juga manusia. Al-insan mahal khata wa nisyan, manusia ini tempatnya salah dan lupa, juga harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar sukses. Bertaubat kepada Allah agar sukses. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sekolah, ajarkan anak kebaikan-kebaikan, ingatkan anak, peringatkan anak agar tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, agar kita ini sukses. Ikhwan fillah sadaqakumullah, bahkan wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, hilangkan juga sifat pelit di dalam diri kita, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Ikhwan fillah sadaqakumullah, nasihat buat para guru, terutama buat, ini juga nasihat buat diri kami pribadi. Yang pertama adalah jaga keikhlasan. Sebagaimana disampaikan tadi, sudah disampaikan oleh, tadi sebenarnya saya ini meringkas yang disampaikan oleh para pemateri di awal. Itu udah materi semuanya dari awal tuh. Udah Masya Allah tuh, luar biasa. Udah materi semuanya. Jadi saya meringkas materi-materi para pemateri tadi di awal. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, mengikhlaskan hati ketika mengajar, ini penting sekali. Ketika mengajar betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul memperhatikan masalah hati. Masalah hati betul-betul diperhatikan.
Misalkan dalam hadis yang menjelaskan tentang 7 golongan yang dijamin yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya mereka orang-orang yang menjaga hati. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, gitu ya. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Atau warujulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini amalan hati. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang sedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Atau warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah, yaitu seorang lelaki yang ingat Allah Subhanahu wa taala, dzakarallah khaliyan, ketika sepi, ketika sunyi, fa fadat aynah, bergetar hatinya sehingga fadat aynah, bercucuranlah air mata, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hati, menjaga keikhlasan hati. Ketika para guru ini lupa, gitu ya, lupa untuk menghadirkan keikhlasan, ini bahaya juga. Bisa jadi amalan yang sekian lama dilakukan itu sia-sia akhirnya. Ketika amalan dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Allah akan berkahi itu. Ketika keikhlasan itu betul-betul ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi apa yang sudah ilmu yang disampaikan oleh para guru, betul-betul akan membekas. Akan membekas, betul-betul akan bisa merubah, ya, bisa merubah karakter anak dari buruk menjadi baik, gitu. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika keikhlasan itu ada, para guru, para ustadz ustadzah pada hari kiamat kelak akan melihat pahala yang begitu dahsyat, pahala yang begitu luar biasa, begitu besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengajarkan kebaikan, mendapatkan pahala jariah, pahala yang terus mengalir selama ilmu itu diamalkan oleh para murid, para siswa, maka guru itu akan terus mendapatkan pahalanya. Luar biasa. Ikhwani fillah, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Mati syahid, nampak di dunia mati syahid, gitu. Nampak di dunia mati syahid. Tapi ternyata ikhwani fillah, niatnya error. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan di dunia? Qataltu fik. Kata orang ini, qataltu fik, aku berjuang, berjihad di jalanmu ya Allah. Kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu dahsyat. Lalu Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakin jahad, tetapi engkau berjihad liqal fulan jari. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata niatmu ini salah, niatmu itu error. Niatnya ketika berjihad agar dikatakan sebagai seorang pahlawan, seorang yang pemberani. Yang kedua, fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar, diseret mujahid tadi yang salah niatnya tadi, diseret wajahnya faulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika nol keikhlasan, maka nol pahala. Amalan yang besar tadi, sebesar apapun, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasih ilmu, yang kedua didatangkan orang yang dikasih ilmu, orang yang dikasih Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan ketika di dunia? "Ta'allamtul Quran wa 'allamtun nas." Aku belajar Quran, ku ajarkan kepada manusia. Ditampakkan kenikmatan yang akan diperolehnya. Dia udah senang gitu, dia sudah senang dengan kenikmatan itu, tapi ternyata Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau mengajarkan ilmu, tujuannya bukan untuk itu. Biar dibilang guru teladan,
guru militan, guru sejati, guru yang luar biasa, biar disanjung-sanjung, dipuja-puja oleh wali murid, oleh murid-muridnya. Fasuhiba ala wajhi fulqiya finnar. Orang yang berilmu tadi, yang bertahun-tahun belajar ilmu, bertahun-tahun mengajarkan ilmu, berlelah-lelah mengajarkan ilmu, tapi salah niatnya, faulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Yang ketiga, yaitu orang yang banyak sedekah, ya, orang yang banyak harta, kemudian sedekah, tapi ternyata niatnya biar dibilang jawad, bila dibilang oleh orang lain sebagai orang yang dermawan. Harta sebanyak apapun ketika niatnya salah, maka ujungnya adalah neraka. Waliyadzubillah. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua adalah untuk para guru, ya. Untuk para guru, nasihat yang kedua, di antaranya harus sering mengecek atau menyapa murid, ya. Mengecek, menyapa murid, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika mengajarkan para sahabat, ya, Rasulullah SAW sering menyapa para sahabat, bertanya, mengecek, mengontrol para sahabat. Nah, guru juga sama harus mengontrol murid-muridnya. Rasulullah SAW pernah ketika kumpul dengan para sahabat, Rasul bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yawma sha'ima, siapa yang pagi hari ini puasa? Fajaba Abu Bakrin faqala ana, kata Abu Bakar, saya. Dicek oleh Rasulullah, siapa yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Man tabi'a minkumul yawma al-janazah, siapa yang pagi ini, yang hari ini sudah mengikuti penyelenggaraan jenazah? Fa ajaba Abu Bakrin faqala ana, saya wahai Rasulullah. Man at'ama minkumul yawma miskina, siapa yang pagi ini sudah ngasih makan kepada orang miskin? Fa ajaba Abu Bakrin faqala ana. Man 'ada minkumul yawma maridan, siapa yang pagi ini, yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, faqala ana. Jadi murid teladan itu Abu Bakar. Nah, sesekali boleh juga lah para ustadz, para guru itu menanyakan mungkin ibadah gitu. Biasanya kan, tapi biasanya para guru ini bertanya PR biasanya. Mana PR-nya? Udah belum? Ya. Boleh juga ditanya baca Qur'annya, siapa yang tadi malam sholat, misalkan yang sholat malam nih, yang berat nih, sholat malam, siapa yang tadi malam sholat malam, atau sebelum tidur sholat witir gitu ya, atau sebelum tidur berdoa kepada Allah, atau menutup tidurnya dengan baca Quran. Itu jadi akhirnya apa? Suasana kelas itu jadi hidup. Kemudian yang tidak melakukan amalan-amalan yang baik jadi terinspirasi oleh kawan-kawannya, ternyata kawannya ini hebat, luar biasa. Ini salah satu sunnah. Jadi berpahala itu ketika para guru ini bertanya kepada para muridnya, ini sunnah gitu ya. Atau sebagai ayah juga bisa juga sama. Sebagai ayah, sebagai ibu juga bisa bertanya, menyapa para murid-muridnya. Pernah juga ikhwan fillah sadaqakumullah, Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat, ya Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakum minal lail summa tarakaha. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah, dinasihatin nih seorang sahabat, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, nggak disebutin namanya, ya, nggak disebutin namanya Rasulullah. Jangan seperti si fulan. Si fulan ini dulu rajin banget sholat malam, rajin sholat malam. Summa tarakaha, tapi sekarang udah jadi nggak rajin lagi, udah mantan, semua ditinggalkan lagi, semua ditinggalkan, sholat malamnya ditinggalkan. Waliyadzubillah. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Jadi bisa, guru ini salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah mengecek, gitu ya, mengecek. Bahkan Rasul sampai ngeceknya sampai dalam. Ada salah satu gulamun Yahudiyun, seorang Yahudi, gulamun Yahudi, seorang anak Yahudi yang kana yakhdumun Nabi SAW, yang pernah berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ketika sakit didatangi, disapa oleh Rasulullah SAW. Ketika sakit disapa oleh Rasulullah SAW. Kemudian diingatkan oleh Nabi, aslim, kata Nabi, masuk Islamlah. Fanadhara, kemudian si anak ini nadhara ila abih, dia melihat ke ayahnya, iltafata ila abih, menoleh ke ayahnya,
Kata ayahnya, ati Abul Qasim, taatilah Abu Qasim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak ini masuk Islam, kemudian meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW sangat bersukacita. Rasulullah sangat bergembira dan mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak ini lewat perantaranku dari jilatan api neraka. Ikhwan fillah sadaqallahu. Kemudian teladan. Guru ini harus menjadi teladan. Penting nih. Guru ini menjadi teladan. Di antara yang berat, ya, di antara yang berat itu bukan menyampaikan ilmu. Yang berat itu bukan menyampaikan ilmu. Yang berat itu menjadi teladan. Melazimi ilmu yang sudah kita sampaikan itu yang berat. Menyampaikan ilmu mungkin gampang, tapi untuk meneladani, jadi teladan dalam ilmu yang kita sampaikan ini bukan sesuatu yang gampang. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter, ya, teladan kita ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini menyampaikan ini ringkasan tadi. Kan? Jadikan teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah para guru, para ustadz, ustadzah jadi teladan buat santri-santrinya, murid-muridnya. Jangan sampai perbuatannya, aksinya, gerak-geriknya, perilakunya menyelisihi apa yang sudah disampaikan. Ketika menyelisih apa yang sudah disampaikan, menjadi fitnah buat para murid-murid. Ustadznya macam tuh, macam tuh dia. Tak pernah dia pegang Quran. Tak pernah pegang Quran. Ya sampai ikhwan saudaraku. Jadilah teladan, misalnya para ustadz ini sholat duha, misalnya ketika waktu istirahat peluangkan waktu untuk sholat duha, tapi jaga keikhlasan nih, jaga keikhlasan, tujuan untuk kedua nih, kedua untuk murid-murid, ya, kedua untuk murid-murid, jadi teladan bagi murid-murid. Dan kadang ikhwan fillah sadaqakumullah, halu rajulin fi alfi rajulin ablagh min alfi maqali rajulin li rajulin. Halu rajulin, aksi, kondisi, gerakan, tingkah laku, satu gerakan, ya, satu gerakan atau satu perbuatan di depan 1000 orang, satu perbuatan di depan 1000 orang, fi alfi rajulin, satu perbuatan, ya, nggak pakai omongan, tidak pakai kata-kata, tidak pakai ucapan, satu perbuatan di hadapan 1000 orang itu lebih menyentuh daripada 1000 ucapan di hadapan satu orang. Berbuih-buih dia ngomong di hadapan satu orang, tapi ternyata ikhwan fillah sadaqakumullah, aksinya nggak ada, actionnya nggak ada. Maka jadilah ustadz yang teladan. Ini yang berat nih, ustadz yang teladan, ustadzah yang teladan, ini berat, ya. Tetapi ketika para ustadz dan ustadzah ini mau mengamalkan ini, masya Allah, insya Allah tuh murid-murid akan ngikut, karena murid itu cenderung copy paste. Anak-anak itu cenderungnya apa? Copy paste. Apa yang dilihat, itulah yang mudah dimengerti oleh mereka. Gurunya, masya Allah, kata-katanya baik, kata-katanya menyentuh, sering menyapa, gitu, sering menyapa, jarang terlambat, ya, tidak terlambat, masya Allah. Itu akan sangat menyentuh apa? Murid-muridnya. Pernah suatu ketika, ini tentang sebuah kepekaan, ya, kepekaan. Ada seorang raja yang ingin mengetes rakyatnya, kepekaan rakyatnya, ini tes water nih. Si raja ini meletakkan batu di tengah-tengah jalan, ya, meletakkan batu di tengah jalan, orang-orang lewat, sengaja lagi sepi, letakkan batu. Dia ingin ngetes orang-orang macam mana nih, apakah orang-orang ini peka nggak dengan keadaan yang aneh, keadaan yang janggal. Lewatlah petani membawa gerobak dengan barang yang banyak, gitu. Dia lagi dorong gerobak, kelihatan sama dia ada batu besar. Kemudian apa yang dia lakukan? Ngomel dia. Orang kampung ini pamaleh, ini batu dibiarkan begitu saja di jalan. Pokoknya ngomel aja, isi ngomel. Ketika sudah sampai dekat batu, dia belokkan gerobaknya,
gitu kan? Belokkan sedikit, kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi batunya nggak diambil, batunya nggak disingkirkan, gitu ya. Batunya tidak disingkirkan. Kemudian lewat lagi seorang prajurit nih, bawa pedang, lari sambil nyanyi nasyid jihad tentang keberanian. Wah, jihad gitu kan, mantap. Nah, dia ini tak tengok-tengok bawah. Tak tengok ke bawah, akhirnya kesandung, terjatuhlah dia. Sambil ngacung-ngacungkan pedang, dia marah-marah. Pamaleh semua nih di sini. Orang kampung ini marah semuanya. Pemalas semuanya. Terus itu pergi dia langkahi batu itu. Kalau tadi kan belok, kemudian lewat. Kalau ini dilangkahi aja, lewat. Batunya dibiarin aja. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, udah sore nih, udah mau maghrib, sudah mau malam. Datanglah seorang pemuda miskin yang udah lelah bekerja, udah capek dia bekerja, sudah lelah dia bekerja. Kemudian melihat ada batu di tengah jalan yang bisa kemudian berpikir dalam hatinya, ini kalau batu tidak disingkirkan maka akan melukai atau menciderai orang yang berjalan. Akhirnya, padahal dia udah capek, dia angkat batu itu ke pinggir. Dia nggak banyak ngomel nih, dia angkat batu itu ke pinggir. Kemudian dia terkaget, di situ di bawah batu itu ternyata ada sesuatu yang terkubur, nampak gitu, ada kotak. Diambil kotak itu, ada suratnya, surat dari raja, ya. Kepada rakyatku terima kasih, ya. Kepada rakyatku yang telah mengangkat atau memindahkan batu ini terima kasih. Engkau telah mengangkat batu ini, terimalah atau ambillah, ada 5 keping uang emas. Berapa dinar tuh? Ada 5 keping uang emas sebagai hadiah dari rajamu, ya, sebagai hadiah dari rajamu. Akhirnya ikhwan fillah, dia bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian itu viral ketika itu. Masya Allah, viral tuh, good ya, nggak ada Android, viral itu, good looking tuh. Ikhwan fillah, jadi ketika seseorang mau memberi tanpa pamrih, gitu ya, maka seseorang itu akan diberi tanpa ia duga. Seseorang ketika dia memberi tanpa pamrih, maka dia akan diberi tanpa disangka-sangka. Masya Allah. Kemudian para guru juga harus sungguh-sungguh. Para guru harus sungguh-sungguh, ijtihad sungguh-sungguh. Bagaimana mengumpulkan ilmu, bagaimana menghadirkan ilmu, bagaimana agar murid-murid betul-betul haus dengan ilmu, sungguh-sungguh menyajikan ilmu yang akan disampaikan. Bahasa Arab, sungguh-sungguh cari referensi tentang bahasa Arab. Fikih, sungguh-sungguh cari referensi yang banyak tentang fikih. Sungguh-sungguh. Kesungguhan itu ikhwan fillah akan melahirkan hasil yang maksimal. Ketika tidak ada kesungguhan, maka tidak maksimal. Maka ada yang mengatakan guru itu ada guru bayar, ada guru nyasar, ada guru dasar. Guru bayar itu macam mana? Guru bayar itu ya dia ngajarkan ketika waktunya aja, gitu ya. Hanya untuk listifa'is syurut gitu. Bayaran, guru bayaran. Yang kedua ada guru nyasar. Ada juga guru nyasar nih, bukan bidangnya di bidang pelajaran itu dia ngajar. Atau guru nyasar itu dia tidak mempersiapkan, dia tidak menyiapkan ilmu yang akan dihadirkan, ilmu yang akan disajikan kepada murid-muridnya. Nyasar atau guru itu. Atau guru yang tidak profesional, tidak menghadirkan nuansa sekolah, nuansa kegiatan yang hidup, nuansa sekolah yang semangat, haus anak itu untuk menuntut ilmu. Ada juga guru dasar. Guru dasar ini guru yang betul-betul tidak hanya menghabiskan waktu di sekolah, tapi dia juga mau mengajarkan kepribadian, mengajarkan akhlak, ya, mengajarkan yang lain-lainnya, dan juga dia sungguh-sungguh menyajikan materi yang akan disampaikan kepada muridnya. Saya ini punya ustadz
Ustadznya Ustadz Imran juga di bidang fikih. Namanya Ustadz Muzaidi LC. Beliau sekarang ini sakit. Ya, beliau sakit jantung atau apa gitu kan. Semua posting, semua murid dari berbagai angkatan, semua posting, ya. Semua postingan itu cerita tentang kebaikan dia semuanya. Jadi hampir semua murid yang berjumpa, yang diajarkan oleh Ustadz ini, semuanya memiliki kisah sendiri-sendiri. Kisah yang betul-betul mengena sendiri-sendiri. Luar biasa tuh. Saya juga dulu masih ingat tuh ketika beliau ini suka ngasih hadiah. Dia suka ngasih hadiah pakai cerdas cermat gitu ya, cerdas cermat ngasih hadiah. Coba sebutkan ya, udkur misalnya. Sebutkan anggota tubuh mabdu'ah bil hamzah atau bil alif. Anggota tubuh yang dimulai dengan huruf hamzah atau huruf alif. 5 saja gitu. Saya teringat saat itu saya sebutkan 5, dikasih hadiah. Saat itu saya betul-betul tersentuh hati saya, ini guru dermawan banget, baik banget gitu. Padahal hadiahnya cuma permen. Saat itu hadiahnya cuma permen, fit up atau apa gitu, fit up gitu. Masya Allah. Dan cerita-cerita yang lain, murid-murid yang lain gitu, ceritanya bagus-bagus semuanya. Sehingga apa ikhwan asyadakumullah, semua para murid-muridnya sangat sedih ketika guru ini sakit. Ketika guru ini sakit, semua bersedih, kemudian berbondong-bondong mereka berbagai angkatan ini menggalang dana. Periode antum galang juga. Nah, periode Ustaz Imran juga galang dana. Berbagai angkatan galang dana, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka, para murid ini betul-betul merasa ada kesamaan jiwa gitu. Jiwanya tersentuh oleh guru itu. Jiwanya tersentuh, tidak pernah tersakiti gitu, tidak pernah tersakiti. Kemudian ketika menyajikan ilmu, Ustadz ini betul-betul luar biasa. Ilmu yang disampaikan itu memahamkan, meskipun ringkas bila menyampaikan, tapi sangat paham kita itu. Tidak ada ikhwan fillah ceritanya yang jelek tentang beliau. Hampir tidak ada cerita yang jelek tentang beliau. Makanya saya teringat tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah imam ahli fikih yang terkenal. Sebelum beliau ini terkenal di bidang fikih, beliau ini nggak pernah belajar. Beliau nggak pernah mendatangi para ulama. Beliau ini pernah suatu ketika lewat di depan Imam Asy-Sya'bi, guru fikih terkenal di masa itu. Melewati Imam Asy-Sya'bi, kemudian dipanggil oleh Imam Asy-Sya'bi, "Wahai Abu Hanifah, kemana saja kamu ini pergi?" Kata Abu Hanifah, karena dia tukang manggale, ke pasar. Ya. Kata beliau, "Saya keluar masuk pasar." Kata Imam Asy-Sya'bi, "Bukan itu yang saya maksud. Kemana saja engkau ini, ke ulama mana saja engkau ini pergi?" Kata beliau, "Jarang saya datangi ulama, jarang saya belajar, manggale aja isinya." Jadi Imam Abu Hanifah ini manggale aja, isinya jualan aja. Kemudian kata Imam Asy-Sya'bi, "Wahai Abu Hanifah, jangan lalai, engkau jangan lalai, datangilah para ulama, mengembaralah, carilah ilmu, ya carilah ilmu, karena sungguh aku melihat di dalam dirimu ada kecerdasan. Sungguh saya melihat di dalam dirimu ada kecerdasan." Ikhwani fillah sadaqallahu. Akhirnya setelah itu Abu Hanifah belajar ilmu sungguh-sungguh hanya dari kata-kata itu. Satu kata mungkin karena ada keikhlasan di situ. Satu kata ada keikhlasan, kata yang penuh ketulusan, kejujuran, melihat ada potensi yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah tersentuh. Boleh jadi ikhwan fillah sadaqallahu, banyak murid-murid kita yang memiliki potensi yang besar, potensi yang banyak, tidak tersentuh oleh gurunya, tidak tersapa oleh gurunya, menjadi murid-murid yang biasa-biasa saja, padahal potensinya itu besar. Maka kata Imam Abu Hanifah, sungguh perkataan Imam Asy-Sya'bi betul-betul berkesan di hatiku. Ya, perkataan Imam Asy-Sya'bi betul-betul berkesan di hatiku. Maka para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihat ya murid-murid antum semuanya, karena murid-murid antum semuanya adalah seperti anak sendiri gitu ya. Guru kepada murid itu seperti ayah atau seperti ibu kepada anak-anaknya. Didiklah dengan penuh kecintaan, kemudian juga
ketika ada masalah, ya, ketika ada masalah selesaikan dengan bijak. Ya, ketika ada masalah yang terjadi di tengah anak-anak murid didik kita, sampaikan dengan bijak, gitu. Pernah suatu ketika, ini cerita yang sudah lama sebenarnya, yaitu Rasulullah SAW pernah seorang Arab Badu datang ke masjidnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia kencing di situ, kencing di masjid. Orang gila bukan? Bukan. Kencing di masjid. Ya, dia kencing di masjid. Ketika sedang enak-enak kencing ini, para sahabat udah geram nih, sudah mau apa? Sudah mau menangkap, ya, orang yang kencing di masjid tadi. Tapi kata Nabi, tenang. Ya, kata Nabi, tenang. Biarkan dia apa? Menyelesaikan ini, buang air kecilnya. Karena kalau misalkan dikejar sama para sahabat, itu bisa lari kemana-mana, itu najisnya bisa lebih banyak lagi, bisa lari kemana-mana. Tapi Rasul bijak di situ, biarkan dia. Kemudian Muhammad SAW berbicara dengan lembut, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh dikotori dengan najis-najis. Masjid-masjid ini hanya untuk berzikir, tasbih atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bijak. Ketika ada orang yang datang, seorang pemuda yang datang untuk izin berzina kepada Rasulullah SAW, sahabat yang lain udah gemas semua, udah geram semuanya, tapi Nabi Muhammad SAW ini mengajaknya diajak dialog. Anak muda itu, atardahu li ummika, kata Rasulullah, apakah engkau ridha ibumu dizinahi? Wallahi la arda, wahai Rasulullah, aku enggak ridha ibuku dizinahi. Fakadzalikan nas, begitu juga manusia ibunya, begitu juga manusia ibu mereka enggak ridha kalau ibu mereka dizinahi. Atardahu li bintika, apakah engkau ridha anak perempuanmu dizinahi? Kata dia, enggak wahai Rasulullah. Begitu juga manusia yang lain enggak ridha anak perempuannya dizinahi oleh orang lain. Atardahu li ukhtika, apakah kau ridha saudarimu, kakakmu, adik perempuanmu dizinahi orang lain? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Begitu juga dengan manusia yang lain tidak ridha saudari-saudari mereka dizinahi, dan seterusnya. Akhirnya si pemuda ini minta agar didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, tahhir qalbahu, ya Allah, sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, ya Allah, bentengilah kemaluannya. Ikhwan fillah sadakumullah. Jadi guru ini memang adalah pekerjaan yang mulia, ya, pekerjaan yang mungkin bisa dibilang lelah gitu ya, lelah gitu. Tapi ketika betul-betul mencintai profesi ini, ya, mencintai pekerjaan ini, maka kelelahan tadi akan terbayar. Memang hidup di dunia ini lelah semuanya, capek semuanya. Saat kita terlahir di dunia itu payah semuanya, tak ada yang tak payah. Ibu kita ketika melahirkan kita payah, ada kepayahan. Semua manusia tidak ada yang tak payah, payah semuanya. Pasti pernah merasakan kepayahan semuanya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Payah kita itu, payah ketika ibu kita melahirkan, kitanya pun payah ketika dilahirkan. Setelah lahir pun kita payah. Tumbuh dewasa pun akan mengalami kepayahan. Sekolah juga payah, gitu ya. Belajar tuh payah juga, pahit juga. Belum disalah-salahin mungkin nanti sama gurunya, itu payah. Ketika jadi guru ada kepayahan juga, punya anak ada kepayahan juga. Setelah menikah, sebelum menikah ada kepayahan. Sakaratul maut, setelah sakaratul ada kepayahan, semua ada kepayahan. Orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang paling bahagia adalah orang yang berhenti kepayahannya ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berhenti itu semua kepayahannya. Orang yang paling merugi, ikhwan fillah sadakumullah, orang yang sudah payah di dunia, payah dia di dunia, dilahirkan dalam kondisi payah, matinya payah, di kuburan payah, di alam barzakh payah, dihisab payah, masuk ke dalam neraka payah. Tidak berhenti kepayahannya semenjak dia dilahirkan sampai di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kepayahan itu, kepayahan di dunia akan terbayar, ikhwan fillah salukumullah, ketika seseorang, ya, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekali dicelupkan ke dalam celupan api neraka, gitu ya, ke dalam celupan api neraka,
Cuma sekali aja, orang yang mengalami kepayahan di dunia, paling susah sedunia, misalkan umur 60 tahun di dunia, payah semuanya, tapi dia beriman kepada Allah, dicelupkan oleh Allah Subhanahu, sekali celupan aja, sekali celupan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qattun, apakah engkau merasakan kepayahan selama 60 tahun tadi, masih terasa apa enggak? Kata orang ini, la ya Rabb, demi Allah, kepayahan tadi hilang semuanya. Satu celupan kepayahan antum semuanya, para guru, para ustadz, para ustadzah, payah di dunia, payah ngajar, butuh apa? Butuh menyiapkan materi, kemudian datang ke sekolah setiap pagi, mandi lagi kan. Ada juga kan yang tak rajin mandi juga, ada nggak? Payah nggak bagi yang tak rajin mandi, yang tak suka mandi, itu berat tuh mandi tuh, sesuatu yang berat, atau amal yang lebih murad mungkin dari jihad mungkin. Astagfirullah. Payah. Nah, sekali celupan aja, sekali celupan, semua kepayahan tadi hilang semuanya. Sebaliknya, orang yang pernah merasakan kenikmatan semenjak ya di dunia ini, ya merasakan kenikmatan yang luar biasa, tapi dia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka, tidak ada keimanan, kemudian dicelupkan sekali celupan oleh Allah Subhanahu, sekali celupan, ya. Sekali celupan, celup gitu aja. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau hal ra'aita na'iman qattun, hal ra'aita khairan qattun, apakah engkau melihat, masih merasakan kenikmatan meskipun sedikit? Kata orang ini, hilang semuanya, hilang semuanya. Ikhwan fillah, assalamualaikum. Kemudian udah habis nih, udah habis. Apa lagi? Hah? Seberapa lagi? Ikhwan fillah, assalamualaikum. Sedikit lagi apa nih ya? Udah habis ya, tadi. Jaga ifah para guru, jaga harga diri, menjaga ifah, karena al-alim tabib, guru itu adalah dokter, wal mal da, sementara harta itu adalah penyakit. Guru itu adalah dokter, harta itu adalah penyakit. Bagaimana seorang dokter ketika dengan sengaja mengkonsumsi penyakit, bagaimana dia akan menyembuhkan pasiennya? Guru juga harus memiliki iffah, menjaga harga diri, terutama masalah harta. Masalah harta yang tidak halal baginya, harta yang tidak halal baginya. Karena kadang harta ini bisa membuat seseorang itu berubah. Harta bisa membuat seseorang itu berubah. Memang harta itu adalah fitnah. Aina makanal ma kanal mal, wa aina makanal mal kanatil fitnah. Di mana ada air, di situ ada harta. Di mana ada harta, di situ ada fitnah. Ada sebuah kisah ini. Kisah ini entah nyata atau enggak. Ada seorang yang menguburkan bangkai anjing di perkuburan kaum muslimin, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kemudian orang-orang pada lapor kepada seorang hakim, kemudian dipanggillah pemuda itu, ditanya, apa maksudmu ini menguburkan anjing, bangkai anjing di kuburan kaum muslimin? Kata orang ini, saya mengamalkan wasiat, anjing ini udah berwasiat sebelum mati, kata. Kemudian si hakim ini marah, celaka kau meremehkan dewan hakim, gitu ya, meremehkan dewan hakim, meremehkan pengadilan. Tapi Pak Hakim, anjing ini berwasiat untuk memberikan 1000 dinar kepada engkau. Terus kata hakimnya tadi, semoga anjing inilah anjing yang soleh. Setelah saya pikir-pikir, anjing ini termasuk keturunannya anjing Ashabul Kahfi. Karena dolar jadi berubah.
karena uang jadi berubah, gitu. Jadi hilang ya, marwahnya, hilang kemuliaannya. Terakhir, para guru, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih para guru ini di SDIT, semoga betul-betul bertabur al-falah, yaitu kemenangan-kemenangan, ya, keberhasilan-keberhasilan, dan jangan lupa memang terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekolah kita ini semakin maju, tidak hanya bangunannya, ya, tidak hanya bangunannya, tapi juga programnya atau juga hasil dari didikan oleh para guru sekalian, ya, hasil didikannya. Terus ada sebuah kisah nih, kisah terakhir, kisah tentang syukur nih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sepertinya dalam Al-Arabiyah Linasyin atau silsilah Arabiyah, itu tentang Juha. Juha ini pernah suatu ketika ini Juha tetangganya sama tetangga gitu ya. Ini tetangganya ini ngadu ke Juha karena rumahnya sempit gitu ya. Rumahnya sempit, istrinya banyak ngomel, anaknya lasak. Jadi ngadu ke Juha. Gimana nih Juha? Gimana nih solusinya? Kata Juha, masukkan aja beberapa ekor ayam ke rumah. Yang benar nih, iya itu, masukkan aja. Kalau tak mau ya udah, kata dia. Ya. Jual mahal dia kan, kalau nggak mau ya udah. Akhirnya dituruti, masukkan beberapa ekor ayam ke rumahnya. Rame lah rumah itu, petak petok kan? Besoknya dia datangin ke Juha, si tetangga ini dengan muka yang lesu dia. Macam mana Juha? Istriku marah-marah nih, ya. Istriku marah-marah, ngomel-ngomel. Kemudian anak aku ini pada nangis semuanya. Kemudian ayam ini apa? Buang BAB pula. Buang hajat. Beradab. Buang kotoran di mana-mana sembarangan. Kata Juha, ada pesan yang kedua nih, harus dijalankan, biarin aja. Yang kedua harus jalankan. Masukkan beberapa ekor kambing ke rumahmu. Yang benar nih, ayam aja udah bikin kami stres nih. Kalau nggak mau ya udah, kata dia. Akhirnya dimasukkanlah beberapa ekor kambing ke rumah yang sempit itu. Besoknya si suami tadi datang ke Juha ini tambah pucat wajahnya tuh, tambah pucat, tambah lesu, kayak ada masalah besar banget. Juha, aduh, istriku murka nih. Anak-anakku nggak bisa tidur. Kata Juha, satu lagi, kata dia. Apa lagi nih? Kata. Masukkan beberapa ekor bebek ke rumah. Yang betul nih Juha, iya. Kalau nggak mau ya udah, kata dia. Akhirnya dilanjutkan dia. Bebek masuk. Besoknya datang kayak mau pingsan nih pemuda tadi. Apa? Si ayah tadi kayak mau pingsan dia. Kalau masalah sudah semakin berat. Macam mana nih Juha nih? Semakin besar nih masalah nih, berlipat-lipat masalah nih. Kata Juha, kalau udah kayak gitu sekarang keluarkan semuanya. Kata Juha, keluarkan semuanya. Akhirnya si bapak tadi mengeluarkan semua hewan yang sudah dimasukkan tadi. Besoknya datang, si bapak ini datang, tetangganya itu datang dengan wajah yang sumringah, wajah yang cerah gitu ya, wajah yang bahagia. Langsung berterima kasih maju, terima kasih Juha, istriku semakin cantik sekarang, semakin anggun, anak-anakku lucu-lucu, manis-manis, tenang semuanya, rumahku lapang sekarang. Kata Juha, begitulah, kata Juha, aku bisa merubah apa? Engkau bisa bersyukur, apa engkau bisa berbahagia tanpa aku merubah ukuran rumahmu. Yang perlu dirubah adalah keluasan hatimu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga di luar sana, banyak juga para ahli ilmu juga yang ingin mungkin mengajar sebagaimana para ustadz ustadzah mengajar di sini. Insya Allah para ustadz dan ustadzah di sini adalah ustadz ustadzah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga amanahin dengan baik,
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nantinya yaitu pahala yang besar, pahala yang mengalir, yang membuat kita bahagia di akhirat kelak. Ikhwan fillah sadaqallah, mungkin itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga berhasil semuanya, sukses semuanya. Kemudian anak didik kita tentunya menjadi anak-anak yang solihin dan solihah. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.